Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Gimana kabarnya pagi hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat semuanya. Yang rasanya ada sedikit serak-serak basah, agak batuk, agak flu, ya, kayaknya agak berkepanjangan ini karena musim juga. Ya itu nanti malam juga ke puncak gunung, agak lebih kedinginan. Pulang jam 12 malam, ya, udah begitu jatuh pula. Ya sedikit sakit kaki sebelah kiri, ya pincang, ya ini sedikit. Baik, tapi insya Allah kita masih tetap semangat. Mudah-mudahan Allah beri kebahagiaan kita semuanya, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, dan diantaranya menyampaikan firman Allah Ta'ala yang ada di Juz Amma, yaitu terakhir kita baca surat Al-Insyiqaq. Sudah selesai belum Al-Insyiqaq? Sudah ya? Berarti kita pindah ke surat berikutnya. Kita masuk surat Al-Mutaffifin. Bagi yang membawa buku bisa buka halaman 228. Surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83. Surat Makkiyah yang urutan turunnya 86. Ini berdekatan antara peletakan surat urutan di dalam mushaf dengan urutan turunnya. Kemudian jumlah ayatnya ada 36 ayat. Karena panjang, mungkin tidak bisa kita baca sekaligus satu majelis. Mungkin bisa beberapa kali pertemuan dan baca secara bertahap. Untuk mengawali seperti biasa kita baca beberapa ayat untuk pengantar, kemudian kita baca terjemahannya, dan nanti tentunya berkaitan dengan kosakata, ada makna dan juga penjelasan dan pelajaran. Secara ilmu tafsir, memang buku ini bukan termasuk kitab tafsir yang seperti tafsir Ibnu Katsir dengan diiringi riwayat-riwayat hadis sebagai penjelas, atau tafsir Tobari yang merupakan tafsir tertua, itu menjelaskan kadang satu ayat bisa sampai 20 hadis. Kemudian tafsir Qurtubi yang pendekatannya dari berbagai segi, baik bahasa maupun fikih. Jadi Qurtubi dalam menafsirkan lebih banyak ke arah fikihnya. Kalau Ibnu Katsir lebih kepada riwayatnya seperti Tobari, tapi juga sesekali mengangkat sisi ilmu fikihnya. hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut.
Berbeda dengan buku ini yang kita baca lebih kepada makna hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayatnya. Jadi tidak menafsirkan secara ilmu tafsirnya, tapi lebih kepada mengambil pelajaran hikmah-hikmah yang terkandung pada ayat-ayat tersebut agar membangkitkan semangat hidup kita, membangkitkan semangat ibadah kita, dan semakin meningkat keimanan kita. Jadi motivasi dalam penjelasan ayat-ayatnya. Baik, kita akan memulai surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Sementara kita baca 6 ayat dulu dari 36. Nanti kita tambahkan bila kita membutuhkan penjelasan tambahan saat kita baca hari ini. Tapi kalau tidak, ya nanti kita baca ayat-ayat berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita lihat terjemahannya dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Wa idza ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang besar. Ayat 6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Kalau kita melihat ayat-ayatnya, ini bicara tentang perdagangan. Jadi bagaimana sikap pedagang dan pembeli. Jadi ada yang
curang, ya. Dan ini dinyatakan wailun, ya. Celakalah lil mutaffifin, ya, bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila meminta takaran dari orang lain maunya penuh, nggak mau dikurangi. Tapi giliran dia yang menimbang, yang menakar, dia maunya mengurangi. Nah, ini yang bahaya di sini, yuksirun. Nah, disinilah gambaran orang curang, maunya untung sendiri. Ya, jadi kalau untuk dirinya maunya untung, tapi kalau untuk orang lain merugikan. Ini yang dilarang dalam ayat ini, sampai menggunakan bahasa wailun. Ya, kalau pendekatan ilmu fikih, maka ini hukumnya haram. Ya, perbuatan ini tercela. Ini adalah sifat orang jahat, orang buruk. Maka ini menjadi teguran bagi siapapun, terlebih orang Islam, ya. Tapi ayat ini ditujukan awalnya untuk orang-orang kafir sebenarnya. Jadi mengingatkan orang-orang kafir. Artinya ayat-ayat turun ini diperdengarkan untuk orang yang memang kafir terhadap kebenaran, kafir terhadap Al-Quran sekalipun, kafir terhadap kenabian Muhammad SAW. Tapi tetap saja ayat-ayat ini dibacakan kepada mereka. Jadi jangan kita pikir ayat ini untuk orang Islam saja. Jadi justru ayat ini diturunkan untuk orang-orang kafir. Terbukti pada ayatnya, ayat 4. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ini untuk menggambarkan mereka tidak percaya hari akhirat. Mereka tidak yakin adanya kebangkitan. Mereka tidak beriman pada hari kiamat. Tentu kalau orang yang sudah menyatakan iman, orang Islam yang sudah beriman, tentu percaya adanya hari kebangkitan. Dan kalau percaya hari kebangkitan, tidak mungkin curang, harus jujur, tidak mau egois, untung sendiri, dan tidak mau merugikan orang lain. Inilah ajaran Islam, mengangkat budi luhur, akhlak mulia, akhlakul karimah. Jadi betul-betul orang Islam diajari untuk jujur. Orang iman percaya adanya hari kebangkitan, apapun harus jujur, tidak boleh curang. Nah, ini untuk menegaskan orang-orang yang curang itu seakan tidak percaya hari kebangkitan. Yang digambarkan pada ayat 5, liyaumin adim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari manusia berdiri menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Demikian sekilas ya pada ayat-ayat yang kita baca. Mari kita lihat pada halaman 232 Syarah Mufradat. Diawali dengan penjelasan kata wailun, yaitu terjemahannya kecelakaan dan kebinasaan bagi mereka. Jadi kata-kata tambahan bagi mereka ini untuk menunjukkan orang-orang yang kafir. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran ketika turun yang diajak bicara orang kafir, khususnya orang-orang Mekah yang menolak kenabian Muhammad SAW,
yang otomatis tidak mau menerima isi Al-Quran. Tapi justru isi Al-Quran itu memberi peringatan kepada mereka. Walaupun mereka semakin tidak suka, sudah tidak percaya, tidak beriman ke Nabi Muhammad SAW, turun ayat-ayat yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, menegur mereka, semakin tidak suka bahkan benci. Ini juga menjadi hikmah dan pelajaran. Ada kalanya untuk mengingatkan agar menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, menegur, ya, menegur, mengingatkan, ya, sekalipun memang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Jadi kadang ada yang memang kita harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak, dengan nasihat yang baik, dan juga dialog dan diskusi yang terbaik. Tapi sisi yang lain, kadang harus disampaikan. Kalau bahasa Arabnya itu walau kana murran, walaupun pahit rasanya, tetap harus disampaikan. Ibaratnya kalau bahasa kita, jamu pahit pun harus diminum demi kesehatan. Maka perkataan-perkataan seperti ini memang akan terasa sekali bagi yang melakukan kecurangan. Pedagang yang memang suka membuat cara atau bahasa Jawa ngakali, biar kalau dia nimbang, ya kan, walaupun nggak penuh tapi timbangannya seakan-akan sudah penuh. Kasih magnet lah, kasih timbangan apa yang biar lebih berat lah. Nah ini intinya keuntungan di pihak penjual, ya. Tapi giliran dia kulaan, nah itu karena sudah pengalaman curang, teliti. Nah ini kulaan ini harus ngamati pedagang yang mau dia beli itu. Nah, kalau kurang dia sesuai ya, yang benar kalau nimbang. Padahal dia sendiri biasanya curang dan biasanya melakukan kejahatan, lebih teliti malahan. Karena dia tahu, pengalaman pribadi itu kadang malah untuk menilai orang lain. Tapi sementara kalau orang yang baik-baik saja, orang yang tidak biasa bohong, orang yang biasa jujur, orang yang tidak curang, itu kadang lebih cuek gitu loh. Husnudzonnya lebih tinggi kepada orang lain. Ya, satu sisi baik, tapi sisi yang lain ya bisa rugi karena memang diakali pihak orang lain ini. Nah ini sekitar untuk gambaran bahwa kata wailun, ya, ini memang bahasanya agak menyinggung perasaan, kecelakaan dan kebinasaan bagi mereka. Ini satu penjelasan. Tapi menurut pendapat yang lain, ini untuk alternatif makna dari kata wailun adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam, tempat orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Ya, sama juga, sehingga disebut neraka wail. Ya, artinya neraka yang dinamakan wailun, ya, neraka wail seperti ada neraka jahanam, ya, ada neraka jahim. Ya, ini ada neraka wail. Ini salah satu makna dari lafal wail, tapi ujungnya alhamdulillah. Ya. Ujungnya juga untuk orang kafir. Jadi kalau diartikan hanya secara makna celaka, ini hanya ucapan sebagai teguran, ancaman untuk orang kafir agar tidak berbuat jahat. Tapi sisi yang lain diartikan tempat, ya, tempat tinggal orang yang curang, orang yang kafir nanti di neraka wail. Jadi sama-sama maknanya juga
ancaman. Jadi ketika ditafsirkan celaka itu baru perkataan. Tapi ketika wailun diartikan neraka wail, ini adalah seperti memberi ancaman, kamu tempatnya nanti di neraka wail. Tentu ini Allah sendiri yang memberi ketegasan. Jadi Allah yang menciptakan, Allah juga yang menegaskan. Kemudian penjelasan berikutnya ada al-mutaffifin. Al-mutaffifin yaitu orang-orang yang berlaku curang terhadap manusia dalam hal takaran dan timbangan. Kalau kita menelusuri sejarah, Nabi Muhammad SAW hidup di Mekah, di lingkungan masyarakatnya yang berdagang. Jadi biasa timbang menimbang, takar menakar, jual beli. Jadi ayat ini turun sesuai dengan kebiasaan mereka. Di Mekah ya tidak ada pertanian, tidak ada, artinya orang-orang yang pekerjaannya umpamanya melaut. Jadi ini adalah pedagang yang sangat erat hubungannya dengan takaran, ya, timbangan, sehingga ayat ini saat turun benar-benar langsung to the point, mengingatkan mereka agar jangan berbuat curang. Jadi ayat-ayat Makkiyah satu sisi menekankan keimanan, ketauhidan. Jadi banyak ayat-ayat yang bicara tentang iman, jadi agar mereka beriman. Tapi sisi yang lain ini perbaikan akhlak. Jadi terlepas mereka belum beriman, belum percaya atas isi Al-Quran, atas kenabian Muhammad SAW, tapi kandungan ayatnya adalah perbaikan akhlak. Sehingga pada suatu saat Nabi Muhammad SAW menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk perbaikan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Atau dalam riwayat lain, liutami masalihal akhlak, untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi ada makarimal akhlak, ada liutami masalihal akhlak. Jadi ada perbedaan kata makarim dengan kata soleh. Tapi intinya Nabi Muhammad SAW mendapatkan ayat-ayat Al-Quran dalam ayat-ayat ini itu untuk perbaikan, untuk meningkatkan kualitas akhlak. Sekalipun yang diajak bicara orang-orang kafir, tapi sudah diarahkan agar menjadi orang yang berakhlak mulia, salah satunya kejujuran. Kemudian ada ayat berikutnya atau keterangan berikutnya, ini kalimatnya wa idaktalu, ya, iktalu, ayat kedua di dalam surat Al-Mutaffifin, alladzina idaktalu 'alan nas yastawfun, itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dijelaskan iktalu 'alan nas, mereka mengambil barang yang ditakar dari orang lain. Artinya dia curang, ya. Di sini mengambil barang, ya,
Di sini malah terjemahannya apabila menerima takaran, tapi di dalam keterangan di sini malah mereka mengambil barang yang ditakar dari orang lain. Kemudian yastaufun, mereka mengambil haknya secara penuh, ya. Dan bahkan berikut tambahannya. Jadi ketika ada orang yang curang mengambil, ya, takaran yang semestinya, mengurangi takaran semestinya, ini minta dipenuhi. Intinya antara pedagang dan penjual ini saling minta yang terbaik. Artinya yang terbaik nggak mau dicurangi, ya. Tapi anehnya ketika dia melakukan, dialah curang. Jadi intinya baik pedagang maupun pembeli ada akhlak yang buruk. Atau satu orang ini, dia ketika menjadi pedagang, dia curang, mengambil hak orang lain, mengurangi timbangan. Tapi giliran dia menjadi pembeli, ya, dia menuntut pedagangnya untuk memenuhi takaran. Jadi gambaran sekelompok orang yang mereka egois, curang, menang sendiri, ya, maunya untung sendiri, tapi dia sendiri sebenarnya merugikan pihak orang lain. Jadi meraih keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Inilah orang-orang jahat yang kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran ini ditegur. Pelaku kejahatan semacam itu diancam wailun, celaka atau masuk neraka wail. Kemudian ayat berikutnya, ya, kaluhum awazanuhum, mereka melakukan takaran atau timbangan buat orang lain. Jadi ada takaran, jadi menakar seperti beras, ya, seperti kurma yang ditimbang. Ini akhir kurma bisa ditakar juga, bisa ditakar. Jadi artinya ada yang model ditakar, ada yang model ditimbang. Ya, kita umpamanya buah-buahan itu biasanya dengan timbangan. Nah, ini istilah bahasa Al-Qur'annya kalu, nah, wazanu. Jadi kalau kalu, nah, itu adalah takaran kail, ya. Kalau wazanu itu timbangan. Alatnya mizan, ya. Mizan itu adalah alat timbangan. Tapi kalau mikyal, alat menakar. Nah, jadi ini dua istilah yang sering digunakan bagi para pedagang. Kemudian yuksirun, ya. Jadi yuksirun, nah, ini kalau baca tulisan Indonesia kadang malah bingung. Yuksirun ini artinya mereka mengurangi takaran dan timbangannya. Jadi dari bahasa khosaroh, khusrin, seperti kita baca wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi khusrin itu kerugian, yuksirun mengambil kerugian atau melakukan, ya, kerugian. Lalu terjemahannya apa yang dia lakukan untuk merugikan orang lain, yaitu mengurangi timbangan atau takaran. Maka menggunakan kata yuksirun. Jadi Allah mengambil istilah merugikan, ya. Yuksirun itu pelaku menggunakan, ya, pengurangan takaran dan timbangan
yang menimbulkan khusrin, kerugian, khosarah. Maka kemudian diterjemahkan di sini mereka mengurangi yang menimbulkan kerugian. Kemudian berikutnya kalimatnya adalah apa itu? Setelah yaksirun ala yadunnu, ya, ala yadunnu. Ini ayat 4. Ala yadunnu. Jadi terjemahannya apakah, la tidak, yadunnu menyangka atau mengira. Jadi kalau secara makna perkata ya, lihat tulisan Arabnya di halaman 228 ayat 4, itu terdiri dari 4 kata. Itu pertanyaan, apakah, la tidak, yadunnu menyangka atau mengira. Kalau terjemahan singkatnya tidakkah, ya. Jadi tidakkah menyangka, ala yadunnu. Nah di sini diterjemahkan tidakkah dia mengetahui. Jadi kata yadunnu mengira, menyangka, seperti yang sudah sering digunakan dalam bahasa Indonesia, umpamanya husnudzon, dzon, ya, husnu berbaik atau baik, dzon sangka, berbaik sangka, ya, itu husnudzon. Lawan katanya suudzonni, ya, su itu buruk, adzonni itu sangka, buruk sangka. Nah, dzon di sini yadunnu, bahwa menyangka, mengira. Intinya ingin menggambarkan bahwa mereka yang curang, ya, baik dalam timbangan maupun dalam takaran, tidak beriman, tidak yakin adanya hari kebangkitan. Jadi ini ayat untuk mengingatkan, bahkan dakwah agar mereka beriman. Jadi ayat ini masih dihadapkan ke orang-orang yang belum beriman, orang yang kafir. Tapi bukan berarti hanya berlaku bagi orang kafir. Kalau orang kafir saja ditegur, kalau orang kafir saja diingatkan, kalau orang kafir saja diajak untuk berakhlak mulia, terlebih orang-orang Islam, apalagi orang beriman, harus lebih baik dari mereka tentunya. Jadi kalau sudah beriman, berarti tidak akan curang. Kalau orang beriman, tidak akan mengurangi timbangan. Kalau orang beriman, tidak akan mengurangi takaran. Dan mesti akan jujur. Alhamdulillah. Ya, ya, jadi ini ayat mengajak, ya, perbaikan akhlak yang diajak malah orang kafir, ya. Tapi kita tentu orang beriman harus lebih baik. Alhamdulillah. Suruhnya jam berapa nih? Masih lama ya? Ya. Baik, berikutnya penjelasannya. Mab'utsuna, mereka dibangkitkan dari kuburnya sesudah mereka mati. Nah, ini yang tidak diyakini atau tidak mengimani, ya, mereka ulaika, ya, mereka orang-orang kafir. Jadi di sini tidak ada kata-kata kafir, tapi sudah dipahami. Ayat ini turun dihadapkan atau ditujukan untuk orang-orang Quraisy. Nah, mayoritas masyarakat Quraisy ketika
ketika ayat ini turun, mereka kafir. Mereka menolak ya firman Allah. Mereka tidak mempercayai Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak berhenti mengingatkan mereka. Nabi punya prinsip menyampaikan ya. Alainal balagh, tugas kami adalah menyampaikan. Urusan percaya, urusan beriman, urusan meyakini, urusan menerima atau menolak itu pasrah kepada Allah. Karena sesungguhnya innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu datangnya dari Allah. Jadi kita harus punya keyakinan kebenaran ini kita sampaikan. Terlepas yang kita hadapi orang yang mau percaya atau bahkan akan menolak, kita nggak terlalu peduli. Kita tidak usah sibuk memikirkan kira-kira apa yang saya sampaikan ini didengarin apa tidak ya. Kita menyampaikan ini akan diterima atau tidak. Ini sesuatu yang kita tidak terlalu berpikir panjang. Artinya sudah, pokoknya kita sampaikan kebenaran kepada mereka ya. Karena Nabi bertugas menyampaikan. Dan pada awal-awalnya masih tetap ditolak. Nah, tetap ditolak. Bukan saja ditolak, diperangi. Nah, ini juga menjadi hikmah dan pelajaran. Kita tetap menyampaikan kebenaran, terlepas tidak menghasilkan ya, terlepas apa yang kita sampaikan tertolak. Jadi inilah ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Dan tentu pada akhirnya akan ada perubahan. Mungkin di awal ditolak, di awal dimusuhi, tapi pada akhirnya dengan izin Allah, Allah memberi petunjuk dengan apa yang pernah kita sampaikan, mereka akan berubah, merenung, memikirkan, oh ya benar juga apa yang disampaikan, apa yang diberikan. Nah, itu nanti akan membuahkan hikmah di belakang hari. Syukur-syukur memang apa yang sudah disampaikan langsung merubah keadaan. Itu yang diharapkan. Jadi makanya kata-katanya kadang tadi qulil haqqo walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Jadi ini juga memberi motivasi kita untuk tetap semangat menyampaikan kebenaran, untuk tetap menyampaikan kebenaran walaupun penuh tantangan dan rintangan. Setuju? Semangat biar kita orang atau dulu. Nah ini jadi untuk mengambil hikmah dari ayat-ayat semacam ini, bahwa mereka sebenarnya nggak yakin, nggak percaya dengan hari akhirat, tidak menyadari akan adanya hari kebangkitan. Mereka dibangkitkan dari kuburnya sesudah mereka mati, tapi ini mereka tidak percaya. Kemudian kala, kalimat sanggahan dan cegahan itu nanti pada ayat 7 ya. Nah, ini sedikit menambahi waktu, walaupun tadi sudah terdengar jam terbit. Kita tunggu kira-kira 10 menit lagi untuk bisa sholat subuh. Kemudian makna secara keseluruhan, kita mengalihkan pembahasannya ke makna keseluruhan. Ayat 233, halaman 233, Allah memperingatkan azabnya dan kebinasaan terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan dan takaran mereka, yaitu mereka yang apabila membeli sesuatu yang dapat ditakar dari orang lain, mengambilnya secara penuh berikut tambahannya. Maunya untung,
Akan tetapi apabila mereka melakukan penakaran atau penimbangan, ya ini penjual, ketika jadi penjual, mereka jual beli terhadap orang lain, maka mereka mengurangi takaran dan timbangannya. Inilah orang curang. Ya, ketika menjadi pembeli, ya, dia tidak mau dirugikan, ya, nuntut tambahan malah. Tapi giliran dia menjadi pedagang, dia ngakali, ya, mengurangi timbangan. Intinya dia mau untung. Cuma cara meraih keuntungan dengan curang. Masih ada nggak kira-kira Bapak? Masih ada nggak Bu? Masih, berarti kita pengamat. Ya. Tapi mudah-mudahan bukan pelaku kan gitu. Jadi jangan sampai naudzubillah min dzalik. Jadi apa yang Allah turunkan di masa itu ternyata masih ada di masa kini gitu loh. Jadi tidak serta-merta ayat Al-Quran yang sudah turun berabad-abad juga merubah secara totalitas. Jadi orang-orang Islam sekalipun kadang melakukan itu. Bahkan yang kita lihat kadang bolo dewe itu loh. Jadi orang Islam melakukan kecurangan, padahal kita punya surat, ya, yang menegur, ya, Al-Mutaffifin menegur orang curang. Padahal teguran ini untuk orang kafir. Seharusnya orang Islam tidak curang. Di mata kita malah banyak orang Islam sendiri yang curang. Ini yang sering terjadi. Dalam Al-Quran sering mengingatkan untuk ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, untuk tidak melakukan ini dan itu, memperbaiki mereka agar mereka jujur, agar mereka menyampaikan di dalam Tauratnya dengan terbuka, agar mereka melakukan apa yang ada di dalam Taurat, mengingatkan orang Nasrani, ya, apa yang ada di dalam Injil. Al-Quran itu mengingatkan mereka. Tapi belakangan, ya, di samping ayat-ayat ini mengingatkan mereka, yang waktu itu orang Islam tentunya sudah menuju kebaikan. Malah sekarang orang Islam sendiri masih banyak yang melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani dulu melanggar dengan kitab-kitab sucinya. Jadi waktu ayat turun dalam rangka perbaikan orang Yahudi agar kembali ke kitabnya, kitab sucinya Taurat, mengingatkan orang-orang Nasrani agar kembali kepada kitab sucinya Injil. Dan kalau percaya isi Taurat, kalau percaya isi Injil, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan akan percaya kebenaran Al-Quran. Nah, waktu itu teguran-teguran untuk mereka. Tapi sekarang malah umat Islamnya sendiri melanggar aturan Al-Quran, tidak sesuai apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sebagaimana dulu orang Yahudi, dulu orang Nasrani ditegur oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Nah sekarang jadi double, malah triple. Yahudinya tetap Yahudi, Nasrani tetap Nasrani, umat Islamnya begini-begini. Akhirnya ya kekacauan di masing-masing pihak. Nah, tapi ini bukan berarti kita pesimis. Tetap kita ibda binafsik, mulai dari diri kita agar kita menjadi orang yang baik secara akhlak, ya, baik secara iman, keimanan, sehingga kita benar-benar khairul ummah, ya, sebaik-baik umat. Kemudian selanjutnya keterangannya di dalam makna keseluruhan, tidakkah mereka mengetahui bahwa kelak Allah akan mengeluarkan mereka dari kubur mereka dalam keadaan hidup seperti semula, yaitu pada hari kiamat, untuk menjalani hisab
pada hari semua manusia bangkit menuju kepada perintah Rabb semesta alam dan peradilannya. Ini sudah mengingatkan terkait dengan masa depan. Jadi Al-Quran seringkali bicara masa lalu, yaitu sejarah. Kemudian bicara masa kini, yaitu mengingatkan agar hidup ini bermanfaat, agar menjalani hidup ini sesuai aturan. Ini namanya ayat-ayat masa kini yang sering tawasau bil haqqi, yaitu untuk mengingatkan dalam kebenaran. Tapi juga ada ayat-ayat masa depan, mengingatkan akan adanya kiamat, akan adanya hari kebangkitan, akan ada harinya hisab, akan ada imbalan masuk surga, akan ada siksa masuk neraka. Itu namanya ayat-ayat masa depan. Jadi betapa sempurnanya Al-Quran. Jadi kita diarahkan untuk mengingat masa lalu, tapi juga harus menyadari menjalani hidup saat ini, tapi juga kita punya tujuan masa depan yang jelas. Itulah Al-Quran, menjadi kitab pedoman dan pembimbing hidup kita. Mudah-mudahan kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Amin. Kemudian selanjutnya tentu insyaallah akan kita bahas pada waktu yang akan datang, karena intinya 6 ayat ini kita sudah membaca secara umum. Kemudian sebagai penutup di ayat di halaman 236, kita baca halaman 236. Ayat-ayat di atas mengandung tanda tanya yang besar dan heran atas sikap orang-orang yang berlaku curang di dalam takaran dan timbangannya, yaitu mereka yang bersepak terjang keliru itu, sedangkan mereka tidak mempunyai perasaan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menghisap mereka, dan tidak ada pula yang akan menjangkau mereka. Sesungguhnya hal itu ialah karena mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap hari berbangkit dan hari hisab. Ini gambaran orang kafir. Di dalam hati mereka tidak ada sedikit pun dugaan tersebut. Seandainya di dalam hati mereka ada sedikit kepercayaan akan adanya hari berbangkit dan hari hisab terhadap amal perbuatan mereka pada hari kiamat, niscaya kepercayaan itu cukup akan menanamkan rasa takut ke dalam hatinya. Jadi ini sebagai ungkapan keheranan terhadap orang kafir, kenapa mereka tidak percaya atas hari kebangkitan, hari hisab. Andaikan saja mereka iman, pasti ada rasa takut. Dengan ada rasa takut, tidak curang. Nah, ini ditujukan untuk orang kafir. Sekali lagi, terlebih untuk orang Islam, apalagi bagi orang beriman, sudah seharusnya, bahkan sudah wajib menjadi orang yang jujur, tidak boleh curang, haram hukumnya. Saya kira ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kali kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang digambarkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka akan bertambah iman. Mudah-mudahan iman kita semakin meningkat, amal soleh kita semakin kuat, dan kita menjadi orang yang baik, berakhlak mulia. Demikian, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.